Bismillahirrahmanirrahim. Bab 18. Nur qalbun, akal dan iman. Kita pun juga memahami bahwa nur qalbunlah yang dapat menghasilkan satu keimanan yang tulen pada seseorang manusia itu. Dan adapun nur qalbun itu adalah sebenarnya hati manusia yang dinamakan qalbun. Telah ditegaskan, tanpa menghasilkan nur qalbun, manusia tidak akan peroleh iman. Lantaran itu, marilah pula kita mengenal apakah qalbi yang sebenar, pentakrifan makrifat, dan apakah peranan qalbi di dalam memberi iman kepada manusia, serta bagaimana cara dan petuanya untuk mendapatkan nur qalbun. Adapun takrif hati pada pandangan hakikat adalah nur qalbun yang bergerak di antara bagian bawah jantung ke bagian atas jantung seseorang manusia itu. Oleh yang demikian, perlu ditegaskan lagi bahwa nur qalbun itulah sebenar hati manusia itu. Sesungguhnya kelahiran manusia yang dianggap suci adalah karena disebabkan di masa itu nur qalbunnya masih bersinar dan masih lagi belum ditutup atau dihijab oleh nafsu yang berlapis-lapis, serta mempunyai tabiat naluri, kehendak, perangai yang berbeda di antara satu lapisan martabat dengan yang lain. Akan tetapi apabila manusia mulai balik dan dewasa, maka nur qalbun, cahaya tersebut akan terus menjadi pudar disebabkan oleh selaput-selaput nafsu yang diserang oleh penyakit kekotoran iblis. Semakin lama penyakit ini, akan semakin teballah pula selaput-selaput yang melindungi lampu ma'rifat. Sesungguhnya hijab-hijab nafsu yang dimaksudkan itu adalah ketulan darah gaib yang kotor di bawah bagian jantung seorang manusia. Ketulan darah kotor inilah sebenarnya menutupi bagian muka lampu ma'rifat sehingga ia tidak menghasilkan sebarang sinar. Bila sinar nur qalbun ini tidak wujud, maka dengan secara automatiknya manusia dikatakan telah dikuasai oleh hizbus syaitan yang menyebabkan manusia tidak lagi menerima siaran petunjuk daripada Tuhannya. Di samping itu pula perlu ditegaskan bahwa peranan nur qalbun ini adalah sangat penting di dalam kehidupan manusia, di dalam konteks hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana nur qalbunlah yang sebenarnya dapat menghasilkan akal, dan dengan adanya akal itulah sebenarnya terbentuk suatu keyakinan mutlak yang bernama iman. Jadi nur qalbun, akal, dan iman adalah tiga perkara yang sangat penting diketahui oleh manusia sekalian. Pergerakan nur qalbun di dalam proses menghasilkan iman, di mana nur qalbun yang dikeluarkan oleh lampu ma'rifat di bawah jantung itu akan memancarkan cahaya ke bagian atas jantung manusia. Dari bagian jantung tadi yang bertindak sebagai transformer akan memancarkan pula cahaya itu ke bagian otak manusia. Bila cahaya tersebut diterima otak, maka terhasillah satu daya penerimaan siaran petunjuk hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini wujudlah apa yang dinamakan akal, dan akal ini pula memancar siaran hidayah Allah Subhanahu wa taala tersebut kepada seluruh alam shagir yang menyebabkan timbul pula satu daya keyakinan yang mutlak terhadap sesuatu walaupun ia terkeluar dan tahap-tahap pemikiran. Sesungguhnya daya keyakinan mutlak inilah yang dinamakan iman, dan iman ini pula dapat menerima ilmu ghaib dan ilmu syahadah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita pun telah memahami bahwa tunggak perjuangan menyucikan hati adalah untuk mendapatkan nur qalbun. Maka perlulah kita bertindak untuk menghasilkannya di dalam hidup kita. Dan kita perlu menyucikan nafsu kita sehingga ia tercapai kematlamat nafsu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu mengikis darah kotor di bawah jantung kita yang selama ini menyelubungi lampu ma'rifat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha
فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Demi nafsu dan kesempurnaan, maka Allah mengilhamkan kepada nafsu itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan nafsunya, dan sesungguhnya rugilah orang-orang yang mengotorinya. Jadi bila nafsu dapat disucikan, maka hilanglah sifat mazmumah dan syirik di dalam diri manusia. Sesungguhnya sifat syirik ini tetap wujud selagi ketulan darah gaib ini tidak hilang dan terkikis. Tetapi sebaliknya, bila saja ketulan darah nafsu ini dapat disucikan, maka tiadalah lagi sifat-sifat syirik pada diri, dan jadilah seseorang itu benar Islam dan mukmin. Di samping timbulnya sifat-sifat tawakal dan merendah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 161 dan 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya mereka akan berkata, sembahyangku, amal ibadahku, hidupku, matiku adalah Allah semata-mata, dan tiadaku syirik ke atasnya dengan yang lain, dan sesungguhnya akulah orang muslimin sejak awal kejadian. Kita pun telah menegaskan bahwa nilai manusia itu adalah pada hatinya. Nilai hatinya pula terletak kepada kuatnya pancaran nur qalbun yang dapat dipancarkan oleh lampu ma'rifat. Kita juga memahami bahwa untuk menghasilkan nur qalbun kita harus menyuci ketulan darah kotor gaib yang ada di bagian bawah jantung kita. Persoalannya, bagaimana petuahnya untuk mengikis ketulan darah gaib tersebut? Apakah ia bisa dibersihkan dengan sabun? Apakah ia bisa disucikan dengan cara pembedaan jantung atau sebagainya? Sesungguhnya ketulan darah kotor gaib itu sama sekali tidak bisa dibersihkan dengan sabun, pembedahan, dan sebagainya. Tetapi ia hanya bisa dibersihkan dengan sabun rohani yang bernama zikir. Dengan cara berzikir, maka matlamat pembersihan hati akan tercapai. Seperti firman Allah di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan cara berzikir dapat menghasilkan ketenangan atau kesucian pada hati. Sesungguhnya ketulan darah gaib yang menyelubungi lampu makrifat itu tidak bisa dihancurkan oleh sembarang zikir, tetapi ia hanya bisa dihancurkan oleh suatu zikir yang bernama zikir nafas, anfas, tanapas, dan zikir nufus. Zikir-zikir ini dinamakan juga zikir hidup. Untuk memahami secara mendalam, silahkan saudara-saudara bermutalaah di dalam bab zikir nafas dan martabat nafsu yang sama-sama kita bincangkan sebelum ini. Dari itu jelaslah bagi kita bahwa petua untuk menghancurkan ketulan darah gaib tersebut adalah dengan mengamalkan zikir nafas. Di dalam hal ini, eloklah saudara-saudara bertanya kepada guru-guru yang mursyid lagi ma'rifat dengan mengamalkan zikir nafas. Maka berarti kita mengarah seluruh tenaga anggota diri kita supaya mengguling kerajaan Hizbus Syaitan yang beristana di hati kita. Dan berartilah pula memberi kemenangan kepada Hizbullah untuk membentuk satu kerajaan bersih lagi diridhai oleh Allah dan Rasulnya di hati kita. Terima kasih. Semoga bermanfaat.